Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. NIM saya 111252086. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar bisnis yang berjudul Sistem Perekonomian. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita perlu mengetahui apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan terpenuhi dengan baik. Dengan adanya sistem ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bisa berjalan lebih baik. Adapun sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional, kedua kapitalis, ketiga sosialis, dan yang terakhir campuran. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang paling tua dan didasarkan pada adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat. Mata pencahariannya juga masih pertanian, perikanan, dan berburu. Kelebihan sistem ekonomi ini, hubungan sosial masyarakat yang masih erat, dan kondisi alam yang masih terjaga. Tetapi kekurangannya, masyarakat yang masih bergantung pada alam, dan perkembangan perekonomian yang cenderung lambat. Yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara mempunyai peran yang sangat besar dalam mengatur perekonomian. Pemerintah mengendalikan faktor-faktor produksi, mengatur distribusi, dan hasil produksi kepada masyarakat. Kelebihan dari sistem ini adalah pemerataan kesejahteraan yang lebih baik seperti kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang sudah dijamin oleh negara. Tetapi kelemahannya kurang mendorong kreativitas dan inovasi karena sebagian ekonomi sudah diatur oleh pemerintah. Setelah itu ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan swasta untuk memiliki dan mengatur faktor produksi. Harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Kelebihan dari sistem ini adalah mendorong persaingan, inovasi, dan teknologi yang lebih cepat. Tetapi kelemahannya adalah kesenjangan sosial semakin besar karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak yang memiliki modal. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ini adalah gabungan dari sistem ekonomi sebelumnya, terutama sistem sosialis dan kapitalis. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak swasta sama-sama memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Kelebihannya, pemerintah dapat mengawasi perekonomian lebih adil, sementara sektor swasta memiliki kebebasan untuk berinovasi dan mengembangkan usaha. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menekankan sistem ekonomi Pancasila, yang pada dasarnya bentuk sistem ekonomi campuran yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menekankan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti sumber daya alam dan sektor-sektor strategis. Sedangkan sektor lainnya dikelola oleh swasta dalam pengawasan pemerintah. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia antara lain mengutamakan asas kekeluargaan, mengedepankan kesejahteraan rakyat, menjaga keberlangsungan lingkungan, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli dan penipuan. Oleh karena itu,
Pemerintah dan swasta harus bekerja sama dengan seimbang agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kesimpulannya, setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak semua sistem ekonomi benar-benar sempurna. Karena itulah, Indonesia memilih sistem ekonomi Pancasila yang berusaha menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi yang ada dan tetap berlandaskan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.